Sore yang terik, Pak Wayan, seorang pria kurus berusia 72 tahun dengan rambut seputih embun pagi, mengarungi kehidupan tanpa tujuan. Setiap hari, ia diam-diam mendorong gerobak penuh barang rongsokan. Melintasi jalanan sibuk Surabaya. Tak seorang pun mengenalnya, kecuali citra seorang lelaki tua yang kotor, selalu menunduk di bawah beban hidup. Tatapan orang yang lewat seringkali hanya sekilas iba. Atau kadangkala, tatapan menghina. Suatu malam musim dingin yang menusuk tulang, saat Pak Wayan sedang sibuk memungut kaleng-kaleng bekas dari tempat sampah. Sebuah teriakan nyaring membelah malam dari gang sempit. Ia melirik, melihat sekelompok pemuda mengejar seorang pemuda. Pemuda itu, Andi, tersandung dan jatuh kesakitan. Tanpa ragu, Pak Wayan mendorong gerobaknya ke samping, melangkah cepat menghadang kelompok pemuda itu. "Apa yang kalian lakukan? Jangan keterlaluan." Suaranya serak namun mengandung kekuatan yang mengejutkan. Kelompok pemuda itu tertawa terbahak-bahak. "Pak Tuareot, bukan urusanmu." Pak Wayan tidak gentar, tatapannya begitu tajam sehingga membuat mereka tanpa sadar mundur. Mungkin tidak ingin mencari masalah dengan orang tua, mereka bergumam beberapa patah kata lalu pergi. Andi terkapar, terengah-engah, matanya penuh rasa terima kasih menatap Pak Wayan. "Terima kasih, Pak. Kalau tidak ada Bapak, saya pasti tamat," kata Andi, suaranya masih bergetar. "Tidak apa-apa nak, bangunlah." Pak Wayan menjawab, lalu membantu pemuda itu berdiri. Sebelum Andi pergi, Pak Wayan sekilas melihat sesuatu jatuh dari saku salah satu preman, sebuah kunci kecil dengan ukiran aneh di ujungnya, membangkitkan rasa ingin tahu di hatinya. Awalnya, ia berniat membuangnya. Tetapi sebuah firasat kuat memberitahunya bahwa benda ini tidaklah biasa. Pak Wayan hati-hati menyimpan kunci itu di saku bajunya. Lalu kembali ke tempat tinggalnya, sebuah sudut gelap di belakang bangunan kosong di Kecamatan Merdeka. Sepanjang malam itu, ia tidak bisa memejamkan mata. Kunci itu mengingatkannya pada masa lalu yang menyakitkan, tentang hari-hari ketika ia adalah orang yang berbeda, dengan keluarga yang bahagia, karir yang cemerlang, dan masa depan yang cerah. Namun semuanya runtuh setelah kematian putrinya yang tidak adil, Dewi, yang meninggal dalam kasus di mana pelaku sebenarnya tidak pernah terungkap. Keesokan paginya, Pak Wayan bertekad untuk mencari tahu tentang kunci itu. Ia mengikuti ukiran di kunci, pergi ke seluruh kota, bertanya kepada para penjual barang bekas di Pasar Senen. Akhirnya, seorang tukang kunci tua di Jalan Sudirman mengenali ukiran di kunci itu. Kunci ini adalah kunci laci arsip khusus, biasanya hanya ada di kantor-kantor besar. Kata-kata itu seperti potongan puzzle yang pas di benak Pak Wayan. Ia mulai mengingat petunjuk-petunjuk yang pernah ia abaikan dalam kasus Dewi. Mungkinkah kunci ini akan membawanya pada kebenaran? Pak Wayan memutuskan untuk bertindak. Ia menyamar sebagai petugas kebersihan untuk menyusup ke gedung perkantoran besar di Tamrin Plaza, tempat ia menduga kunci itu akan berfungsi. Dengan penampilan kotor, ia dengan tenang memegang sapu pel, menyelinap melewati lantai-lantai. Setiap kali ditanya, ia hanya tersenyum ramah. "Ah, saya hanya bersih-bersih saja, tidak mengganggu." Ketika sampai di lantai 5, yang tampak seperti area penyimpanan arsip, ia melihat sebuah lemari besar di sudut ruangan. Jantungnya berdebar kencang. Ia melangkah perlahan menuju lemari. Hati-hati agar tidak menimbulkan suara. Ketika ia memasukkan kunci ke lubang kunci, terdengar bunyi, klik, pintu terbuka. Di dalamnya ada puluhan berkas tebal. Mata Pak Wayan berbinar ketika melihat sebuah berkas yang diberi cap rahasia besar. Ia dengan cepat mengambilnya, menyembunyikannya di tas kain lamanya. Lalu meninggalkan gedung sebelum ada yang menyadari. Kembali ke tempat persembunyiannya, Pak Wayan membuka berkas itu dan mulai membaca. Setiap baris tulisan seperti pisau yang menusuk hatinya. Ini adalah berkas tentang kasus ketidakadilan 20 tahun lalu, di mana seorang pria bernama Budi dituduh melakukan pembunuhan, tetapi bukti-bukti menunjukkan bahwa ia mungkin tidak bersalah.
Yang lebih menakutkan lagi adalah nama-nama yang muncul dalam berkas, para pejabat polisi dan pengusaha terkenal. Semuanya terlibat dalam menyembunyikan kebenaran. Membalik halaman. Pak Wayan tertegun ketika melihat foto Dewi. Foto lama, tetapi wajah gadis itu masih bersinar seperti dulu. Keterangan di bawah foto tertulis, korban potensial dalam kasus penyembunyian kejahatan. Potensial? Pak Wayan mengerutkan kening, tangannya gemetar. Putrinya yang ia kira meninggal karena kecelakaan ternyata mungkin terlibat dengan orang-orang di balik kasus ini. Mata Pak Wayan tiba-tiba menjadi sangat tajam, seolah lelaki tua yang tak berdaya yang dilihat orang-orang hanyalah sebuah topeng. Setelah 20 tahun mengubur masa lalu, Pak Wayan tahu apa yang harus ia lakukan, mencari kebenaran dan mengembalikan keadilan untuk putrinya, tidak peduli apapun risikonya. Setelah membaca seluruh berkas, Pak Wayan merasa mendapatkan kekuatan baru. Tahun-tahun pengembaraan dan penderitaan tidak melunturkan ketajaman pikirannya. Di benaknya, semua petunjuk mulai tersusun menjadi rencana yang jelas. Ia tahu ia tidak bisa melakukan ini sendiri, tetapi juga tidak bisa mempercayai siapapun. Pak Wayan teringat Andi, pemuda yang pernah ia selamatkan dari kelompok preman. Setelah beberapa kali bertanya, ia menemukan Andi di asrama mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Gadjah Mada. Ketika ia muncul, Andi sangat terkejut. "Pak Tua, Bapak mencari saya?" tanya Andi. Matanya penuh rasa terima kasih. "Saya butuh bantuanmu." Pak Wayan berkata, suaranya berat namun mantap. Ia menceritakan segalanya mulai dari kunci, berkas, hingga kematian Dewi. Andi, meskipun terkejut, merasakan keseriusan dan rasa sakit dalam setiap kata-katanya. Sebagai mahasiswa hukum, Andi sangat memahami bahwa ini bukan hanya kasus pribadi tetapi juga cerita tentang kebobrokan sistem hukum. "Saya akan membantu Bapak. Tapi kita harus hati-hati karena orang-orang ini bisa sangat berbahaya." Andi setuju. Berkas itu mengungkapkan bahwa salah satu saksi penting dalam kasus itu adalah Ibu Siti. Seorang mantan karyawan di kantor polisi, yang telah pensiun beberapa tahun lalu. Namun, Ibu Siti telah menghilang dari kota setelah kasus itu. Melacak alamat-alamat lama, Pak Wayan dan Andi menemukan Ibu Siti tinggal terpencil di sebuah desa terpencil di Yogyakarta. Awalnya, Ibu Siti tampak ragu dan menolak mengungkapkan apapun. "Saya tidak ingin terlibat lagi dalam masalah ini. Saya sudah kehilangan segalanya karena mengatakan yang sebenarnya," kata Ibu Siti, matanya penuh ketakutan. Pak Wayan tidak menyerah. Ia duduk bersama Ibu Siti sepanjang sore, menceritakan rasa sakit kehilangan putrinya dan kerinduannya akan keadilan. Andi juga membujuk, mengatakan ini adalah kesempatan terakhir baginya untuk melakukan hal yang benar. Akhirnya, Ibu Siti luluh. Mengungkapkan bahwa bukti awal kasus itu telah dihancurkan oleh sekelompok orang berkuasa dan dalang utamanya adalah seorang pengusaha kaya bernama Pak Hartono, yang kini menjadi pemilik sebuah perusahaan besar yang berpusat di Jakarta. Mengetahui nama Pak Hartono, Pak Wayan dan Andi melanjutkan penyelidikan. Melalui informasi dari teman-teman Andi, mereka menemukan bahwa Pak Hartono memiliki aset rahasia, sebuah gudang arsip di pinggir kota, tempat ia mungkin menyimpan bukti-bukti terkait tindakan ilegalnya. Keduanya merencanakan penyusupan ke gudang. Andi menyamar sebagai kurir untuk menyusup ke area dalam sementara Pak Wayan mengamati dari luar. Namun, semuanya tidak mudah. Petugas keamanan di sana sangat banyak dan gudang dilengkapi sistem kamera modern. Ketika Andi hampir ketahuan, Pak Wayan dengan cepat menciptakan pemadaman listrik sementara dengan memutus aliran listrik di luar. Memanfaatkan kesempatan itu, Andi dengan cepat menemukan file penting dan melarikan diri. Dokumen ini mengungkapkan bahwa Pak Hartono tidak hanya berada di balik kasus Dewi tetapi juga terlibat dalam banyak kasus ketidakadilan lainnya. Halaman-halaman itu mencatat suap besar dalam rupiah, IDR, yang ia gunakan untuk memanipulasi polisi dan pengadilan. Sebuah foto dalam dokumen menunjukkan Pak Hartono pernah menghadiri sebuah pesta 20 tahun lalu,
di mana ada kehadiran tokoh khusus, Pak Guntur, seorang mantan kepala polisi, yang kini sudah pensiun dan tinggal di Bandung. Pak Guntur diketahui pernah terlibat langsung dalam kasus ketidakadilan Dewi. Pak Wayan dan Andi menemui Pak Guntur. Meskipun ia awalnya menyangkal. Tetapi ketika melihat Pak Wayan membawa dokumen dan rekaman suara yang pernah disimpan secara rahasia oleh Ibu Siti, Pak Guntur tidak bisa menyangkal. Benar. Saya menyembunyikan semuanya karena saya dipaksa oleh Pak Hartono. Ia memiliki terlalu banyak hal tentang saya. Pak Guntur mengakui, suaranya penuh penyesalan. Pak Guntur juga memberikan informasi penting. Pada saat kejadian, ada rekaman suara panggilan darurat dari seorang saksi yang telah dihapus dari berkas. Rekaman suara ini bisa membuktikan bahwa korban dalam kasus itu tidak bersalah. Namun, rekaman suara ini diduga telah dihancurkan. Melalui penyelidikan lebih lanjut, Pak Wayan dan Andi menemukan bahwa salinannya masih disimpan di gudang arsip lama polisi di Polres Surabaya. Untuk mendapatkan rekaman suara ini, mereka harus menyusup ke fasilitas itu. Tetapi kali ini rencana mereka terbongkar dan keduanya ditemukan oleh anak buah Pak Hartono. Dalam pengejaran yang menegangkan, Andi terluka sementara Pak Wayan terpaksa menghadapi bahaya untuk menyelamatkan Andi. Namun, keduanya akhirnya berhasil melarikan diri, membawa serta rekaman suara yang berharga. Dengan semua bukti di tangan, Pak Wayan dan Andi memutuskan untuk menuntut Pak Hartono dan para kaki tangannya. Andi, meskipun hanya mahasiswa hukum, bertanggung jawab menyiapkan berkas dan meyakinkan sebuah firma hukum di Jakarta Selatan untuk bergabung dalam kasus itu. Sementara itu, Pak Wayan mencari korban-korban lain Pak Hartono untuk meyakinkan mereka agar bersama-sama berjuang. Perjalanan Pak Wayan dan Andi dalam menuntut keadilan kini tidak lagi hanya cerita pribadi. Ia telah menjadi gerakan di mana orang-orang lemah bersama-sama bangkit melawan ketidakadilan. Namun di hadapan mereka masih ada pertempuran yang sulit karena lawan mereka bukan hanya seorang pria tetapi seluruh sistem yang telah bobrok. Dokumen-dokumen yang dikumpulkan Pak Wayan dan Andi telah menggambarkan dengan jelas jaringan kekuasaan yang dikendalikan Pak Hartono. Bukan hanya seorang pengusaha kaya. Pak Hartono juga memimpin sistem manipulasi hukum, mulai dari polisi, pengacara, hingga hakim. Ia tidak hanya menyembunyikan kejahatannya sendiri tetapi juga menggunakan kekuasaan untuk membungkam orang-orang yang berani menentangnya. Ketika kasus itu akan diungkapkan, Pak Hartono langsung bereaksi. Ia menyewa tim pengacara terbaik di kantor hukum abadi untuk membela dirinya dan menggunakan semua koneksinya untuk menekan orang-orang yang mendukung Pak Wayan. Suatu malam, ketika Andi meninggalkan kantor hukum, ia diikuti oleh sekelompok orang misterius dalam perjalanan pulang. Mereka menghentikan mobil Andi dan mengancam. "Kamu pikir kamu bisa menang melawan Pak Hartono? Mundur dari kasus ini kalau tidak kamu dan orang tua itu tidak akan selamat." Andi kembali dalam keadaan panik. Menceritakan segalanya kepada Pak Wayan. Alih-alih takut, Pak Wayan justru tampak tenang luar biasa. Beginilah cara mereka. Mereka menggunakan rasa takut untuk membuat kita mundur. Tapi jika kita takut, semuanya akan berakhir. Meskipun berkata demikian, Pak Wayan tidak gegabah. Ia meminta Andi untuk sementara menjauh dari penyelidikan agar ia sendiri yang menghadapi Pak Hartono. Ketika terus memeriksa kembali dokumen-dokumen, Pak Wayan menemukan nama yang tak terduga. Pengacara Pak Surya, yang pernah menjadi teman dekatnya di masa muda. Pak Surya kini adalah salah satu pengacara terkemuka di Medan, tetapi juga orang yang bekerja untuk Pak Hartono. Ia telah membantu Pak Hartono menyembunyikan banyak kasus ilegal selama lebih dari 20 tahun. Pak Wayan mencari cara untuk bertemu Pak Surya di sebuah acara amal yang ia hadiri. Dalam setelan jas lusuh, Pak Wayan muncul di antara orang-orang kaya, menarik tatapan menghina dari segala arah. Ketika berhadapan dengan Pak Surya, ia langsung berkata, "Surya, kita pernah berteman. Kamu pernah mengatakan bahwa kamu menjadi pengacara untuk membela keadilan. Tapi sekarang kamu bekerja untuk orang seperti Pak Hartono?" Pak Surya tersenyum sinis. "Keadilan? Di masyarakat ini, keadilan hanyalah ilusi.
Saya hanya melakukan pekerjaan saya seperti orang lain. Pak Wayan tidak menyerah, saya tahu kamu masih punya hati nurani. Kamu tidak bisa hidup selamanya dalam kebohongan. Jika kamu membantu saya, kita bisa mengubah segalanya. Pak Surya terdiam, meskipun ia tidak berjanji apa-apa, matanya menunjukkan keraguan yang jelas. Tidak lama kemudian, Pak Wayan menerima telepon aneh. Di ujung sana adalah Pak Hartono sendiri. Wayan, saya tahu apa yang kamu lakukan. Tapi kamu harus ingat, saya tidak hanya punya uang, saya punya kekuasaan. Jika kamu terus, kamu tidak hanya akan kehilangan nyawa tetapi Andi juga akan dalam bahaya. Ancaman itu tidak membuat Pak Wayan gentar tetapi justru membuatnya semakin bertekad. Ia menjawab, Pak Hartono, uang dan kekuasaanmu tidak bisa menyembunyikan kebenaran selamanya. Saya sudah hidup cukup lama untuk tahu bahwa keadilan mungkin lambat, tetapi ia tidak pernah hilang. Menyadari tidak bisa langsung menyerang Pak Hartono, Pak Wayan mengubah strategi. Ia dan Andi diam-diam mengumpulkan informasi tentang transaksi keuangan Pak Hartono, terutama suap kepada pejabat dan polisi. Melalui seorang peretas muda yang dikenal Andi, mereka menyusup ke sistem keuangan Pak Hartono dan menemukan bukti transfer uang ilegal senilai miliaran rupiah. Sementara itu, Pak Surya, setelah berhari-hari gelisah, memutuskan untuk memihak Pak Wayan. Ia memberikan informasi tentang dokumen penting yang coba disembunyikan Pak Hartono. Perjanjian yang ditandatangani antara Pak Hartono dan beberapa pejabat tinggi untuk menjamin keheningan dalam kasus itu. Namun, ketika Pak Wayan berencana untuk mempublikasikan dokumen itu, ia jatuh ke dalam perangkap. Sebuah pertemuan yang diatur dengan saksi penting ternyata adalah rencana Pak Hartono. Pak Wayan diculik dan dibawa ke sebuah gudang kosong di Tanjung Priok. Di sana, Pak Hartono berhadapan langsung dengannya. Ia tertawa sinis, kamu benar-benar semut kecil yang ingin menggulingkan langit. Tapi semua usahamu akan sia-sia. Keadilan hanyalah lelucon. Meskipun diancam, Pak Wayan tetap menatap tajam. Kamu bisa membunuhku, tapi kamu tidak bisa membunuh kebenaran. Saat itu juga, polisi menyerbu gudang. Andi dan Pak Surya telah diam-diam melapor, menyebabkan Pak Hartono tertangkap basah. Dalam kekacauan itu, Pak Wayan berhasil diselamatkan, tetapi Pak Hartono masih lolos karena kurangnya bukti langsung. Meskipun gagal menangkap Pak Hartono, Pak Wayan tidak menyerah. Ia dan Andi terus mempublikasikan bukti-bukti ke media, menekan sistem hukum. Korban-korban Pak Hartono juga mulai bangkit, mengubah perjuangan Pak Wayan menjadi gerakan anti korupsi besar secara nasional. Musuh dalam kegelapan, meskipun kuat, mulai merasakan tekanan dari cahaya keadilan. Namun Pak Wayan tahu bahwa pertempuran sebenarnya masih di depan. Setelah lolos dari bahaya dan memberikan tekanan kuat pada sistem, Pak Wayan memulai perjalanan membongkar masa lalu. Berfokus pada rahasia yang telah terkubur selama 20 tahun. Rekaman panggilan darurat yang ia temukan dari arsip lama adalah kunci penting, tetapi itu hanya sebagian dari kebenaran. Ia dan Andi mencari orang yang melakukan panggilan itu. Pak Bambang, seorang pelayan di restoran Cahaya tempat Dewi pernah bekerja sebelum meninggal. Pak Bambang kini hidup dalam kemiskinan dan menderita banyak penyakit di puncak. Ketika ditanya, Pak Bambang mulai menunjukkan rasa takut dan menolak berbicara lebih lanjut. Saya tidak ingin terlibat lagi dalam masalah ini. Saya sudah cukup diancam, kata Pak Bambang, matanya menghindar. Tetapi ketika Pak Wayan mengeluarkan rekaman suara itu dan menceritakan kematian Dewi yang tidak adil, Pak Bambang perlahan luluh. Ia mengakui bahwa ia telah menyaksikan pertengkaran di restoran pada malam kejadian. Seorang pria mengancam Dewi dengan suara keras, tetapi kemudian masalah itu diselesaikan. Tidak lama kemudian, ia menghilang dan ditemukan tewas. Pria itu tidak lain adalah Pak Hartono. Cerita Pak Bambang semakin memperkuat kecurigaan Pak Wayan. Kematian Dewi bukanlah kecelakaan tetapi konspirasi yang diatur untuk menyembunyikan sesuatu yang lebih besar. Melalui bukti keuangan yang ditemukan Andi dan Pertas,
Ia menemukan bahwa Dewi secara tidak sengaja mengetahui bahwa Pak Hartono dan rekan-rekannya menggunakan restoran itu sebagai tempat pencucian uang. Hal ini membuat ia menjadi ancaman besar bagi mereka. Khususnya, Pak Wayan menemukan surat dari Dewi yang dikirim beberapa hari sebelum ia meninggal, tetapi surat itu belum pernah sampai ke tangannya. Dalam surat itu, ia menulis, "Ayah, saya menemukan beberapa hal aneh di tempat saya bekerja. Saya berniat melaporkannya tetapi mereka terlalu menakutkan. Jika sesuatu terjadi pada saya, tolong jangan menyerah, Ayah." Surat itu menjadi motivasi kuat bagi Pak Wayan untuk melanjutkan perjuangannya. Dalam perkembangan yang tak terduga, Pak Surya, yang pernah memihak Pak Hartono, memutuskan untuk memberikan informasi tambahan. Ia mengungkapkan bahwa ada saksi lain dalam kasus itu, seorang mantan polisi bernama Pak Joko, yang pernah melakukan penyelidikan awal tetapi kemudian dipaksa pensiun karena pelanggaran aturan. Pak Wayan dan Andi mencari Pak Joko, yang kini menjadi sopir taksi di Depok. Pak Joko awalnya menolak bekerja sama, mengira semuanya sudah terlambat untuk membuka kembali kasus itu. "Kamu tidak mengerti, Wayan. Mereka bukan hanya beberapa penjahat tetapi seluruh sistem. Saya sudah berusaha tetapi akhirnya saya kehilangan pekerjaan, kehilangan keluarga, kehilangan kehormatan." Tetapi ketika Pak Wayan menyebut Dewi dan rasa sakit yang telah ia alami selama 20 tahun, Pak Joko terdiam. Ia mengakui bahwa ia masih menyimpan salinan berkas penyelidikan awal, termasuk bukti DNA yang dihilangkan dalam kasus itu. Salinan ini bisa menjelaskan bahwa Dewi dibunuh untuk membungkamnya. Setelah mendapatkan berkas dari Pak Joko, Pak Wayan dan Andi memutuskan untuk mengungkapkan seluruh kebenaran. Mereka mengadakan konferensi pers di Balai Sidang Jakarta dengan partisipasi korban-korban lain Pak Hartono dan wartawan independen. Dalam konferensi pers, Pak Wayan menunjukkan bukti dari rekaman suara, surat Dewi, dan hasil penyelidikan dari berkas asli. Kisah itu dengan cepat menjadi pusat perhatian publik. Tekanan dari publik memaksa pemerintah untuk membuka kembali kasus itu, sekaligus menahan Pak Hartono untuk penyelidikan. Namun, hal ini tidak membuat Pak Hartono gentar. Dari balik bayangan, ia terus mengoperasikan sistemnya, menggunakan koneksi untuk menunda semua proses penyelidikan. Para saksi yang pernah berbicara mulai menerima ancaman, beberapa bahkan diserang. Menyadari Pak Hartono tidak akan mudah menyerah, Pak Wayan memutuskan untuk membuat jebakan. Ia menyebarkan informasi bahwa ia memiliki video yang merekam Pak Hartono secara langsung mengancam Dewi. Informasi ini dengan cepat sampai ke telinga Pak Hartono. Tidak lama kemudian, pertemuan rahasia diatur antara Pak Wayan dan anak buahnya. Pada pertemuan itu, seperti yang diperkirakan, Pak Hartono muncul. Ia meminta Pak Wayan menyerahkan video palsu, tetapi Pak Wayan menolak, memaksa Pak Hartono untuk mengungkapkan jati dirinya. Dalam saat itu, Andi dan para wartawan diam-diam merekam seluruh percakapan, di mana Pak Hartono mengakui banyak kejahatannya. Ketika polisi menyerbu, Pak Hartono ditangkap di tempat. Meskipun ia masih menyangkal semua tuduhan, bukti dari pertemuan ini dan berkas penyelidikan lama cukup untuk membawanya ke pengadilan. Di persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, semua rahasia masa lalu terungkap. Para saksi seperti Pak Bambang, Pak Joko, dan bahkan Pak Surya secara bersamaan memberikan kesaksian. Di bawah tekanan dari bukti yang tidak dapat disangkal, Pak Hartono dan para kaki tangannya terpaksa mengakui kesalahan mereka. Dewi akhirnya dinyatakan tidak bersalah. Kematiannya tidak hanya menjadi simbol perjuangan untuk keadilan tetapi juga memicu gerakan anti korupsi dalam masyarakat. Setelah persidangan, Pak Wayan kembali ke kehidupan sederhananya. Namun kini ia tidak lagi menjadi orang yang tidak dikenal, dilupakan. Kisahnya telah menjadi inspirasi bagi banyak orang lain untuk bangkit melawan ketidakadilan. Pada suatu pagi yang damai, Pak Wayan menatap foto Dewi, meletakkan tangannya di dadanya dan berbisik, "Bapak sudah melakukannya, Nak." Hari Pak Hartono dan para kaki tangannya diadili menjadi peristiwa hukum yang menarik perhatian seluruh negeri.
Pengadilan dipenuhi orang-orang dari wartawan, pengacara, hingga korban-korban yang pernah diancam Pak Hartono. Pak Wayan, dalam setelan jas lama yang dibantu Andi siapkan, masuk ruang sidang dengan ketenangan yang luar biasa. Pengacara Pak Hartono memulai dengan menyangkal semua tuduhan, mengklaim bahwa ini hanyalah kesalahpahaman dan tidak ada bukti yang meyakinkan. Tetapi ketika bukti-bukti satu persatu disajikan rekaman suara, salinan berkas penyelidikan, dan terutama kesaksian para saksi, semua pembelaannya perlahan kehilangan kekuatan. Ketika rekaman suara dari pertemuan rahasia diputar di pengadilan, seluruh ruang sidang hening. Dalam rekaman itu, Pak Hartono mengakui telah menggunakan uang untuk menutupi banyak kejahatan, termasuk pembunuhan untuk membungkam saksi. Lalu giliran Pak Wayan. Meskipun bukan pengacara yang diizinkan berbicara sebagai perwakilan korban, ia berdiri di depan majelis hakim. Suaranya serak namun mantap. 20 tahun lalu, putri saya meninggal bukan hanya karena seorang penjahat tetapi juga karena keheningan seluruh sistem. Saya telah kehilangan segalanya. Tetapi saya tidak menyerah. Karena keadilan bukanlah konsep abstrak, itu adalah sesuatu yang harus kita perjuangkan setiap hari dengan seluruh hidup kita. Seluruh ruang sidang terdiam mendengar kata-kata emosionalnya. Akhirnya, setelah beberapa hari perdebatan, pengadilan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Pak Hartono atas dakwaan pembunuhan, pencucian uang, dan manipulasi hukum. Para kaki tangannya juga menerima hukuman yang pantas. Termasuk banyak pejabat dan polisi yang pernah terlibat dalam menyembunyikan kebenaran. Ketika digiring keluar dari pengadilan, Pak Hartono masih menoleh ke belakang melihat Pak Wayan. Matanya penuh kebencian. Namun Pak Wayan hanya diam-diam berbalik, tidak membiarkan emosi negatif menguasai ketenangan jiwanya. Kasus Pak Hartono menciptakan gelombang kejutan dalam masyarakat. Serangkaian penyelidikan korupsi dibuka, banyak pejabat yang dulunya tak tersentuh terungkap. Terutama, sistem peradilan juga harus melakukan reformasi setelah celah serius yang terungkap dari kasus ini. Para korban yang pernah dirugikan Pak Hartono menerima kompensasi dan permintaan maaf dari pemerintah. Keluarga Pak Wayan, meskipun tidak bisa kembali seperti dulu, akhirnya dibebaskan dari beban masa lalu. Setelah kasus berakhir, Pak Wayan menolak semua tawaran wawancara atau penghormatan. Ia memilih kembali ke kehidupan sederhana. Melanjutkan pekerjaan memulung tetapi dengan cahaya yang berbeda di matanya yang menua. Andi, teman mudanya, sering mengunjunginya dan bersama-sama mengenang hari-hari perjuangan yang sulit. Suatu pagi, Andi membawa sebuah kotak kecil. Di dalamnya ada patung perunggu kecil yang terukir tulisan, untuk orang yang hidup demi keadilan dan kebenaran. Saya membuat ini untuk Bapak. Bukan untuk menghormati tapi agar Bapak ingat bahwa apa yang Bapak lakukan memiliki makna besar, kata Andi. Pak Wayan tersenyum tipis, meletakkan patung itu di meja lalu menyeruput teh. Terima kasih, Andi. Tapi yang paling berarti bagi saya adalah putri saya dibebaskan dari tuduhan. Mulai sekarang saya bisa hidup tenang. Kisah Pak Wayan tidak hanya berakhir dengan kemenangan hukum tetapi juga kebangkitan kembali kepercayaan pada keadilan dalam masyarakat. Meskipun telah mengalami banyak penderitaan, Pak Wayan tetap teguh, menjadi simbol ketangguhan dan semangat yang tidak menyerah pada ketidakadilan. Pada suatu pagi yang cerah, Pak Wayan berdiri di depan makam Dewi di Taman Makam Pahlawan. Meletakkan setangkai bunga putih di sana. Angin sepoi-sepoi berhembus membawa bisikan. Putriku, ayah sudah menepati janji ayah kepadamu. Istirahatlah dengan tenangnya. Di kejauhan, tawa anak-anak terdengar seperti pertanda masa depan yang lebih baik sedang menanti. Keadilan telah ditegakkan dan cahaya telah mengusir kegelapan.